Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara sekalian yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Mari kita sejenak mengikuti pendalaman pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini. Dan ada baiknya kita minta pertolongan Roh Kudus agar renungan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, segala hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk segala pimpinan, penyertaan dan berkat-Mu sepanjang hari ini. Dan saat ini kami ingin mendengarkan pendalaman pelajaran sekolah sahabat kami minggu ini. Kiranya kami boleh mengerti dan Tuhan gunakan kami sebagai alat untuk penyebaran misi kepada orang-orang lain, khususnya kepada para penguasa dan orang-orang kaya. Memberkati kami semua Tuhan, mohon ampun dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Minggu ini pelajaran kita berjudul Misi pada orang yang berkuasa. Orang yang berkuasa di sini yang dimaksud adalah para pemimpin, orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi, mempunyai wewenang, kekuasaan. Bisa itu presiden, bisa itu raja, perdana menteri, bahkan pejabat-pejabat negara, sampai ke tingkat yang rendah, ya, kepala-kepala desa dan sebagainya. Biasanya mereka yang berkuasa, mempunyai wewenang kekuasaan, juga orang yang kaya. Memang pertama kali untuk mencapai itu semua dibutuhkan biaya, dibutuhkan uang. Bagaimana seorang bisa menuntut pendidikan yang tinggi, kemudian berkecimpung di dalam dunia politik dan sebagainya, dan mempunyai talenta, dan mempunyai keinginan atau ambisi, maka bisa jadi dia seorang pemimpin. Nah, siapa yang tidak mau orang yang berkuasa, kaya? Tentu semua orang ingin, ya, dan tidak gampang untuk mencapai kekayaan ataupun jabatan ataupun kekuasaan. Nah, kalau dengan kekayaan semua orang ingin, ya, karena dengan kekayaan semua kesenangan bisa didapat. Semua kekuasaan bisa didapat, bahkan kemasyhuran, ketenaran, dan dihormati oleh orang-orang. Kelihatannya menyenangkan, ya, orang yang kaya dan berkuasa. Tetapi Alkitab mengatakan di dalam Markus pasal 10, Markus pasal 10 ayat 25. Dikatakan, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Apakah orang kaya itu perlu kerajaan Allah? Orang berpikir dengan kesenangan, dengan kekuasaan, dengan kemasyhuran, hidupnya akan bahagia. Tidak butuh apa-apa lagi. Tapi jangan salah. Orang kaya pun membutuhkan kebutuhan rohani. Membutuhkan ketenangan hidup. Membutuhkan keselamatan. Memang uang sangat menyenangkan. Semua
bisa dibeli. Tetapi di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 dikatakan, 1 Timotius 6 ayat 9 dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Mencari uang itu enggak gampang, susah. Ya, untuk hidup pun kalau dengan jujur, pas-pasan. Bagaimana untuk dapat menjadi penguasa ataupun bisa menjadi termasyur? Nah, biasanya orang akan berusaha. Ini, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kaya tidak dosa, tidak salah. Bahkan Allah memberkati orang-orang tertentu untuk menjadi kaya, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tetapi banyak orang yang ingin kaya dengan cara apapun, bahkan yang melawan hukum. Inilah yang dikatakan apa? Terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ya, sehingga akan menimbulkan keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Semua orang sebenarnya ingin kaya, tetapi ada potensi bahaya di sana, yaitu apa? Cinta akan uang. Seorang muda, seorang yang saleh, dia datang kepada Yesus. Apa syaratnya untuk masuk surga? Apa syaratnya untuk dapat diselamatkan? Yesus katakan, turuti segala perintah-perintah Allah. Orang muda katakan, semua sudah saya lakukan. Tapi dia ingin kepastian. Apakah sudah cukup dia dengan keadaannya yang saleh, layak masuk surga? Tuhan Yesus melihat di dalam hatinya, dia mempunyai ilah lain, yaitu kekayaannya. Lalu Yesus katakan apa? Jualah hartamu dan bagikan orang miskin. Semua hukum Taurat sudah dituruti. Tetapi ada sesuatu yang bagi dia melebihi Allah, yaitu kekayaannya. Jadi pemuda ini dengan sedih pergi, karena dia sangat cinta dengan hartanya. Saudaraku, jangan lupa, orang kaya dan orang miskin sama-sama berdosa, sama-sama membutuhkan pengampunan, sama-sama membutuhkan kasih karunia. Dan Allah menaruh perhatian kepada orang-orang yang berkuasa dan kaya ini. Memang pengabaran Injil lebih mudah kepada orang-orang biasa, orang-orang miskin, dibanding mengabari Injil kepada orang-orang kaya dan berkuasa. Pekerjaan Tuhan lebih maju di negara berkembang daripada negara-negara yang sudah makmur. Mereka merasa dengan kekayaan kekuasaan sudah tidak butuh apa-apa lagi. Tapi jangan lupa, Alkitab memberikan contoh, orang-orang yang kaya, berkuasa, pandai, dia membutuhkan kepastian keselamatan. Contohnya Nikodemus. Contohnya Zakeus. Di sana ada
orang kaya yang rindu akan menerima Yesus sebagai juru selamat. Oleh sebab itu, kalaupun agak sulit bagi kita menjangkau mereka karena beda tingkat sosial kita dapat lakukan dengan doa. Kita doakan mereka. Dan Tuhan bisa membuka jalan. Bagaimana caranya? Orang kaya, orang berpangkat bisa berkenalan dengan Allah. Ingat cerita Panglima Naaman yang sakit kusta. Orang kafir. Tapi karena seorang budak, tawanan budak yang bekerja di rumahnya, dia katakan di tanah Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan sakit tuanku. Dan kemudian Naaman disembuhkan dan kemudian Naaman menyembah Allah yang benar. Saudaraku, marilah kita berdoa bagi orang-orang yang mungkin di luar pemikiran jangkauan kita. Orang-orang kaya, orang-orang berkuasa, mereka juga membutuhkan kasih karunia. Tuhan memberkati.